Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Andrian dengan NIM 200101144 dari kelas 2E semester 2 mata kuliah Perbandingan Pendidikan Islam, dosen pengampu Dr. Samsul Arifin MAG. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan isi dari makalah kami yang berjudul Sejarah Pendidikan Islam di Mesir. Sejarah pendidikan Islam di Mesir bermula dari berdirinya masjid pertama, yaitu Masjid Amr bin As dan Masjid Ibnu Tulun. Lalu pusat pendidikan itu berpindah ke Masjid Al-Azhar. Sementara itu, di samping masjid tumbuh tradisi membaca dan menghafal Al-Quran yang diselenggarakan oleh lembaga yang dinamakan dengan Kutab. Di samping masjid juga berkembang pendidikan madrasah yang kadang-kadang merupakan partner pendidikan masjid atau kelanjutan dari pendidikan membaca dan menghafal Al-Quran di dalam masjid. Dalam konteks ini, belum dikenal pemisah apa yang disebut pendidikan agama dan pendidikan umum. Kemudian, pada masa pemerintahan Muhammad Ali telah menjadi permulaan masa transisi dari pendidikan tradisional kepada pendidikan modern. Adapun madrasah yang dibangun di Mesir pada masa Al-Ayyubi yaitu Madrasah Al-Qutubiyah, Manazil Az, Madrasah Fayun, Al-Fadiliyah, Al-Azkashiyah, As-Safiyah, dan sebagainya. Sekolah modern pada masa Muhammad Ali Pasha merupakan permulaan penyisihan sebenarnya antara institusi politik dan keagamaan di Mesir modern. Muhammad Ali Pasha mendirikan sekolah Al-Qanting pada tahun 1826, sekolah sipil pada tahun 1834. Ia juga membuka sekolah industri dan sekolah irigasi pada tahun 1831. Dan 3 tahun kemudian ia membuka sekolah pertanian. Muhammad Ali membangun berbagai macam sekolah teknik bertujuan untuk melatih tenaga kerja. Dari masa pemerintahan Muhammad Ali Pasha, dalam sistem pendidikannya banyak mengalami kesulitan. Dapat kita ketahui bahwa masa Muhammad Ali ini mulai berjalan 2 sistem pendidikan yang paralel tetapi terpisah, yaitu pendidikan tradisional dan pendidikan modern sekular. Akibatnya, intelektual hasil pendidikan ini juga terbagi dua, yaitu alumni sekolah agama dan alumni sekolah modern. Kemudian, selain dari membuka sekolah modern, pembaruan Muhammad Ali di antaranya mengirim mahasiswa belajar keluar dan menerjemahkan buku-buku bahasa asing. Dengan demikian, tentu perkenalan dengan pemikiran baru dari Barat tidak hanya terbatas di lingkungan mereka yang berpendidikan Barat saja. Pemikiran dan ilmu Barat dapat pula diserap oleh mereka yang belum pernah keluar negeri dan tidak tahu bahasa asing. Jika bakal munculnya pemikiran modern diawali dengan pemikiran seorang tokoh pembaharu dari Mesir, yakni Muhammad Abduh. Target pembaharuan Muhammad Abduh diantaranya 1. Purifikasi, yaitu pemurnian ajaran Islam mendapat perhatian serius dari Muhammad Abduh berkaitan dengan munculnya bid'ah khurafah yang masuk dalam kehidupan beragama umat Islam. 2. Reformasi. Muhammad Abduh dalam mereformasi pendidikan tinggi Islam terkonsentrasi pada universitas alma maternya, yaitu Al-Azhar. Ia menyatakan bahwa kewajiban belajar itu tidak hanya mempelajari buku-buku klasik berbahasa Arab yang berisi dogma ilmu agama itu membela Islam. Akan tetapi, kewajiban belajar juga terletak pada pembelajaran sains modern, serta sejarah dan agama Eropa agar diketahui sebab-sebab kemajuan yang telah dicapai. 3. Reformulasi. Agenda ini dilaksanakan Abduh dengan membuka kembali pintu ijtihad, karena menurutnya kemunduran umat Islam disebabkan 2 faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal, yakni kejumudan umat Islam sendiri. Abduh dengan reformulasinya menegaskan bahwa Islam telah membangkitkan akal pikiran manusia dari tidur panjangnya. Sebenarnya manusia tercipta dalam keadaan tidak terkekang, termasuk dalam hal berpikir. Sekian penyampaian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hairunisa, NIM 19010111145, kelas 4D, dosen pengampu Dr. Samsul Arifin MA dengan mata kuliah Perbandingan Pendidikan Islam. Baik, langsung saja di sini saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang konsep pendidikan di Mesir. Jadi, pemerintah Mesir menyatakan bahwa pengembangan secara ilmiah harus dilakukan dalam sistem pendidikan. Dengan itu, Mesir memprogramkan wajib belajar dengan mengharapkan masyarakat yang pandai dalam hal baca tulis serta terdidik. Jadi, diharapkan masyarakat memanfaatkan ilmu pengetahuan serta teknologi. Dan untuk menciptakan masyarakat yang produktif, pendidikan Mesir haruslah fleksibel dan relevan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sistem pendidikan Mesir mempunyai 2 struktur paralel, yaitu struktur sekuler dan struktur keagamaan Al-Azhar. Adapun sistem sekolah sekuler atau umum merupakan jenjang pertama yang dikenal dengan sekolah dasar, mulai dari grade 1 sampai grade 5, dan jenjang kedua yang dikenal dengan sekolah persiapan yang dimulai dari grade 6 sampai grade 8. Sedangkan sistem sekolah Al-Azhar merupakan sistem sekolah yang hampir sama dengan sistem sekolah sekuler yang ada pada tingkatan sekolah dasar. Jadi
perbedaannya ialah bahwa pendidikan agama Islam lebih mendapat tekanan pada sistem sekolah Al-Azhar ini. Dan dalam kurikulumnya terdapat perbedaan, yakni murid boleh memilih apakah ia ingin masuk ke sekolah umum 2 tahun lagi atau masuk ke sekolah agama selama 2 tahun. Pada tingkat universitas, misalnya terdapat fakultas-fakultas umum yang konvensional seperti kedokteran, teknik, farmasi, pertanian, dan lain-lain. Sekolah persiapan baru menjadi pendidikan wajib pada tahun 1984. Dan pada sekolah umum tahun pertama atau grade 9 merupakan kelas pertama pada grade 10 yang dimana murid harus memilih antara bidang sains dan non-sains atau yakni IPA atau non-IPA untuk terkhusus untuk grade 10 dan 11. Adapun pendidikan non formal didefinisikan atau diartikan sebagai serangkaian kegiatan pendidikan terencana di luar sistem pendidikan. Maksudnya untuk melayani kebutuhan pendidikan bagi kelompok-kelompok orang tertentu, baik anak-anak, generasi-generasi muda atau orang dewasa, baik mereka laki-laki maupun perempuan, petani, pedagang atau pengrajin, baik mereka dari keluarga kaya maupun dari keluarga miskin. Sistem pendidikan Mesir sejak taman kanak-kanak sudah diwajibkan untuk menghafal Al-Quran. Di Universitas Al-Azhar sendiri, bagi mahasiswa Mesir, program S1 diharuskan untuk menghafal 15 juz atau setengah dari Al-Quran, sedangkan S2 diwajibkan untuk menghafal seluruh Al-Quran atau 30 juz. Adapun S3 merupakan proses untuk menguji hafalan sebelumnya. Dan adapun kewajiban hafal Al-Quran ini tidak berlaku bagi mahasiswa asing non-Arab, di mana program S1 diringankan, yaitu hanya diwajibkan menghafal 8 juz dari Al-Quran, dan program S2 hanya sebanyak 15 juz dari Al-Quran. Sementara untuk program S3 baru diwajibkan menghafal seluruh Al-Quran atau 30 juz. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Ningsi dari kelompok 12 sekaligus sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan sistem pendidikan di Mesir. Keberhasilan pendidikan memiliki hubungan yang erat dengan kemajuan sebuah negara. Sumber daya manusia yang bermutu tentunya akan memberikan kontribusi bagi perkembangan sebuah negara, bahkan dunia. Dalam keberhasilan pendidikan, banyak elemen yang harus dipenuhi secara sempurna, mulai dari segi metode atau sarana pendidikan, tenaga pengajaran, dan lain-lain. Semuanya mempunyai nilai penting yang merata. Tanpa sistem pendidikan yang baik, pengajar tidak bisa menjalankan tugasnya secara maksimal. Dan tanpa pengajar yang berkualitas, sistem termutakhir sekalipun seringkali tidak bekerja sebagaimana mestinya. Adapun kelebihan dan kekurangan sistem pendidikan di Mesir yaitu pertama kelebihannya, yaitu para pengajar di lembaga Al-Azhar Mesir merupakan tenaga ahli yang kualifikasi. Selanjutnya yaitu mengutamakan kepribadian yang baik dan soleh, karena pendidikan merupakan fase di mana peserta didik dicetak menjadi seorang intelek dalam otaknya juga perilakunya. Kelebihan selanjutnya yaitu biaya pendidikan di Mesir sangat terjangkau, bahkan banyak menyediakan beasiswa bagi pelajar yang berprestasi. Kelebihan selanjutnya yaitu penyediaan buku-buku penting dan berkualitas yang juga dilakukan oleh pemerintah Mesir sejak lama, sehingga menjadikan harga buku lebih terjangkau. Adapun kekurangannya yaitu kurangnya guru yang memenuhi kualifikasi, yaitu kualitas guru yang bertentangan dengan apa yang digariskan kurikulum, sehingga menjadi penghambat berkembangnya kurikulum secara merata. Selanjutnya yaitu sistem birokrasi dan administrasi yang carut marut, infrastruktur yang belum memadai. Kekurangan selanjutnya yaitu program-program yang tidak mencukupi jumlahnya. Selanjutnya yaitu tingginya tingkat putus sekolah atau drop out. Selanjutnya gedung-gedung sekolah yang tidak cukup jumlahnya, dan juga rasio murid yang masih tinggi. Mungkin itu saja yang